Ketika kamu membuka video ini, mungkin seharusnya kamu lagi ngerjain hal lain. Tapi dibandingin ngerjain hal lain tersebut, kamu lebih memilih nonton video ini. Sering terjadi. Emang udah paling seru lah ya kalau misalnya kita nunda-nunda kerjaan. Dan aku yakin kamu gak sendirian. Banyak banget orang-orang di luar sana yang aku yakin suka nunda-nunda juga. Termasuk aku. Dan kita akan ngebahas lebih dalam lagi soal kenapa kita tuh suka banget nunda-nunda. Dan cara apa aja yang ampuh dan efektif untuk membantu kita bisa berhenti nunda-nunda ketika harus fokus kerja. Sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, welcome. Nama aku Rama Satya dan mungkin kamu pernah melihat aku di sosial media lainnya dengan username @productivityboy. Dan di channel ini aku akan membahas segala hal seputar human potential dan pengembangan diri. Jadi kalau misalnya kamu suka topik seputar produktivitas, membangun kebiasaan baik, gimana kita bisa memaksimalkan energi dan tubuh kita supaya bisa produktif, ini adalah channel yang tepat buat kamu. Aku yakin, jadi jangan lupa subscribe kalau misalnya belum, oke? Sekarang kita lanjut ngebahas soal procrastination atau nunda-nunda. Let's get it! Procrastination adalah hal yang cukup umum di dunia. Riset mengatakan bahwa 20% dari orang dewasa adalah chronic procrastinator, yang berarti 1 dari 5 orang adalah seseorang yang suka nunda-nunda pekerjaannya. Sifat atau keinginan untuk menunda-nunda ini bisa terjadi karena berbagai macam hal dan faktor. Tapi menurut pengalaman pribadi dan buku-buku pengembangan diri yang aku baca, faktor utama yang menyebabkan prokrastinasi adalah yang namanya task aversion. Task aversion adalah kecenderungan kita untuk menghindar dari melakukan sesuatu karena hal tersebut terlalu sulit atau terlalu mudah yang membuat hal tersebut nggak nyaman atau menarik untuk kita lakukan. Bayangin kalau misalnya kita harus ngerjain laporan skripsi hanya dalam 3 hari. Ya mungkin kita bisa lakuin, tapi pasti akan sangat susah kan? Makanya kita akan hindari. Atau coba bayangin juga kita yang saat ini udah lulus sekolah atau kuliah, tapi disuruh jawab soal-soal matematika dasar, kayak 1 tambah 1 sama dengan berapa. Dan kita nih disuruh untuk ngejawab ratusan soal yang serupa, yang levelnya cuma segini-segini aja. Maka pasti kita akan cenderung untuk menghindar juga, karena terlalu mudah dan membosankan. Nah, jadi apapun itu dorongan yang membuat kita males-malesan atau suka nunda-nunda kerjaan itu tuh karena yang namanya task aversion ini. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja sih yang kita bisa lakukan untuk berhenti nunda-nunda dan berhenti males-malesan di 7 step berikut ini. 1. Berekspektasi secara realistis. Dan ini ada hubungannya sama konsep yang barusan kita bahas, yaitu task aversion, di mana salah satu alasan kenapa kita suka nunda-nunda pekerjaan kita adalah karena kerjaan yang ini nih terlalu susah. Nah, uniknya terkadang tingkat kesusahan suatu pekerjaan itu tuh ada hubungannya dengan seberapa banyak pekerjaannya, dengan seberapa banyak kuantitasnya. Nah, jadi bisa aja nih sebenarnya kerjaan kita tuh gampang aja kok, tapi karena banyak banget nih jadi kesannya susah, karena jadi gede, jadi banyak. Tantangannya kita sebagai manusia itu tuh cenderung suka mengoverestimate kemampuan kita untuk mengerjakan banyak hal dalam waktu yang cukup singkat. Oleh karena itu kita harus pintar untuk menakar seberapa banyak dan seberapa sulit jumlah pekerjaan yang kita dapat selesaikan dalam suatu jangka waktu yang spesifik, supaya kita nggak kewalahan dan malah menunda-nunda. Jadi yang kita bisa lakuin adalah dalam 1 hari kita tentuin aja kita mau lakuin berapa banyak pekerjaan. Jadi jangan sampai to-do list kita tuh kebanyakan, limitin aja gitu. Kalau misalnya salah satu teknik favoritku adalah the big 3, di mana dalam 1 hari kita mentokin 3 hal aja deh, hal yang sulit yang kita bisa lakuin. Sisanya kalau misalnya nggak kita selesain hari ini nggak apa-apa, besok aja. Jadi itu adalah salah satu cara yang kita bisa lakuin untuk berekspektasi secara realistis. Limitin aja kerjaan yang perlu kita kerjain, supaya sesuai realita nih kemampuan kita sama kerjaan kita. 2. Break it down to smaller chunks. Membagi-bagi pekerjaan besar menjadi pekerjaan yang lebih kecil dan manageable adalah hal yang bisa kita lakukan untuk membantu melawan kecenderungan kita untuk menunda-nunda. Dan ini ada hubungannya dengan poin kita sebelumnya, di mana terkadang kita tuh suka ngerasa kesusahan bukan karena kerjaan yang susah, tapi karena kerjaan yang banyak. Karena apapun itu hal yang susah dan besar pasti datangnya dari hal yang kecil. Hal yang kecil ini numpuk, makanya jadi besar dan susah. Yang kita bisa lakuin adalah mengembalikan wujud hal yang susah dan besar ini jadi kembali ke wujud yang semulanya. Kalau kita melakukan ini, resistance atau hambatan kuat yang kita alami ketika ingin memulai kerja akan lebih kecil. Karena terkadang yang membuat kita mager kerja itu tuh bukan karena kerjaannya susah atau kerjaannya gampang, tapi fase ngumpulin niatnya nih yang paling susah. Nah, oleh karena itu kita bisa lakuin ini, yaitu break it down to smaller chunks, supaya kita nggak terintimidasi banget nih dengan pekerjaan kita. Jadinya kita malah jadi nunda-nunda kalau misalnya kita terintimidasi kan. 3. 5-second rule. This tip works like magic. Inti dari konsep yang dicetuskan oleh Mel Robbins ini berkata bahwa kita hanya punya 5 detik untuk menentukan pilihan kita untuk melakukan sesuatu yang kita harusnya lakuin. Karena kalau nggak, otak kita akan secara otomatis memilih sesuatu yang lebih gampang untuk dilakukan. Dan seringkali ini adalah hal yang sebenarnya kita nggak mau lakuin.
Coba bayangin, kalau misalnya kita harus bangun pagi, ketika alarm bunyi, kita tahu nih, kalau misalnya kita tuh harus bangun sekarang dan memulai hari kita. Tapi walaupun kita tahu, masih ada kecenderungan kita untuk hit the snooze button kan, dan malah balik tidur lagi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ada hubungannya sama yang kita bahas sebelumnya. Otak kita akan memilih hal yang lebih nyaman. Dalam kasus ini, lebih nyaman mana? Kita bangun tidur, mandi, mulai beraktivitas, atau balik tidur lagi? Tentunya balik tidur kan. Makanya secara default, otak kita kalau misalnya kita nggak melakukan apapun, dia akan balik tidur lagi. Nah, untuk menghindari hal ini, yang bisa kita lakukan adalah menggunakan 5-second rule. Masih terkait contoh bangun tidur pakai alarm. Ketika lain kali kita mau bangun tidur, tapi terpikir untuk mencet snooze button dan balik tidur lagi. Nah, yang bisa kita lakuin adalah hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door. Langsung lakuin apa yang perlu kita lakuin. Dan ini akan efektif banget kalau misalnya kita praktekin, karena balik lagi, otak kita tuh hanya perlu initial momentumnya aja. Karena yang paling susah tuh ngumpulin niatnya. Ketika kita mulai dengan 5-second rule, otak kita nggak perlu ngumpulin niat karena dia langsung mulai, jadi kita langsung bisa kerja. 4. 10-minute rule. Ini adalah salah satu konsep yang paling sering aku pakai juga berbarengan dengan 5-second rule nih untuk tetap fokus ketika udah mulai kerja. Karena terkadang nunda-nunda itu tuh nggak selesai pada saat kita memulai pekerjaan kita yang kita bahas di 5-second rule barusan. Tapi nunda-nunda itu tuh selesai ketika kita berhasil menyelesaikan pekerjaan kita. Karena percuma ya kalau misalnya kita mulai tapi nggak selesai juga. Nah, tantangannya kapan terakhir kali kamu kerja dan ketika udah mulai kerja nih tiba-tiba 2 menit terdistraksi, akhirnya nunda-nunda lagi karena ngerjain hal lain yang nggak bermakna. Kalau kamu pernah atau sering ngalamin ini, coba deh pakai yang namanya 10-minute rule. Ketika kita udah mulai bekerja dan terdistraksi, coba untuk abaikan. Kalau masih nggak bisa, bilang ke diri kita kalau kita akan coba untuk fokus selama 10 menit aja deh. Kalau setelah 10 menit kita masih terdistraksi, kita boleh mengalah dan menanggapi distraksi itu tersebut. Tapi uniknya adalah, seringkali ketika kita coba untuk fokus selama 10 menit, distraksi kita cenderung akan semakin kecil bahkan hingga menghilang. Dan kita jadi bisa kembali fokus tanpa menunda-nunda lagi. 5. Don't break the momentum. Ketika kita udah berhasil untuk nggak nunda-nunda dan nggak kehilangan fokus, penting banget nih untuk kita tetap berada di zona ini supaya kita tetap optimal dan nggak nunda-nunda lagi. Karena seperti yang kita semua udah alami ya, untuk masuk ke zona ini itu tuh nggak gampang ya, cukup sulit. Bener-bener butuh usaha keras untuk kita bisa fokus. Makanya kita nggak boleh banget nih untuk menyia-nyiakan momentum ini. Jadi kalau misalnya udah fokus, hajar terus, jangan di stop. Karena riset mengatakan kita akan membutuhkan rata-rata 23 menit dan 15 detik untuk kembali fokus lagi. Jadi butuh waktu yang banyak juga nih supaya kita bisa balik fokus lagi. Bahkan waktu segini itu tuh cukup ya untuk kita bisa nyelesain satu episode anime atau bahkan setengah episode drakor. Jadi jangan sampai tergiur untuk mendistraksi diri kita sendiri. 6. Parkinson's Law. Parkinson's Law berkata work expands to fill the time available for its completion. Atau waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bergantung terhadap berapa banyak waktu yang tersedia. Kalau kita memberikan waktu diri kita 30 hari untuk selesai belajar atau menyelesaikan suatu project, kita pasti akan butuh waktu 30 hari. Tapi kalau untuk hal yang sama kita berikan diri kita sendiri waktu cuma 3 hari, maka uniknya kita akan menyelesaikannya hanya dalam 3 hari. Dan ini adalah kekuatan dari Parkinson's Law. Parkinson's Law ini makanya adalah bukti nyata dari the power of kepepet. Ini adalah alasan kenapa kita tuh suka banget kadang-kadang kalau mau ngerjain sesuatu deket banget sama deadline. Karena kita mungkin ngerasa, oh kalau misalnya deket sama deadline, otak kita lebih kreatif nih, otak kita lebih ngalir nih, ide-idenya lebih ada. Ya karena Parkinson's Law ini. Dan sekarang karena kita tahu the power of kepepet itu sangat efektif, maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa the power of kepepet itu adalah sebenarnya the power of deadline. Oleh karena itu kita harus bisa menggunakan deadline yang efektif. 7. Gunakan deadline yang efektif. Untuk menghindar dari kebiasaan kita untuk menunda-nunda, kita harus bisa menipu otak kita seakan-akan kita sedang berada dalam deadline. Nggak memandang bahwa ini adalah deadline yang sesungguhnya atau deadline yang hanya dibuat di kepala kita. Untuk bisa membuat deadline efektif, ada 4 faktor yang kita harus perhatikan, di mana deadline kita harus mempunyai 4 faktor ini. Dan faktor-faktor itu adalah deadline kita harus mendesak atau urgent, berarti bagi pribadi atau personal, dapat dilakukan atau actionable, dan bermakna untuk masa depan, yaitu meaningful. Kalau misalnya deadline kita mencakup 4 faktor ini, kemungkinan besar kita akan gak nunda-nunda, karena kita tahu bahwa deadline ini itu tuh bermakna buat kita, jadinya kita akan kerjain, karena ada alasan yang baik nih untuk kita mengerjakan pekerjaan ini. So, that is it. Jadi itu adalah 7 cara yang kamu bisa terapin ke kehidupan kamu untuk bisa melawan rasa malas atau rasa nunda-nunda.
Dan tentu aku yakin bahwa ini bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau misalnya kita udah kebiasaan nih suka malas-malasan atau nunda-nunda. Tapi yang penting kita mulai dulu aja, dan semoga apa yang aku share di sini bisa bermanfaat bagi kamu seperti hal-hal ini bermanfaat bagi aku. Jadi kalau misalnya kamu suka video ini, jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman kamu supaya nggak nunda-nunda bareng, dan jangan lupa subscribe juga kalau belum supaya kita bisa ketemu di video selanjutnya. So I'll see you then, stay productive, and let's get it!